So ya, baik lagi bersama gue di Adi Dwi. Di video kali ini gue bakal nge-review barang outdoor lagi. Nah, ini tendanya itu merek Kompas. Tenda ini mempunyai kapasitas 2 orang atau 2 person. Tenda ini mempunyai material di bagian outernya itu 210T polyester dengan ketahanan air atau coating PU-nya itu 3000 mm. Di bagian innernya itu berbahan sama polyester tapi itu 190T. Nah, ini full mesh bahannya. Terus di bagian floornya itu sama dengan outer, itu 210T polyester dengan ketahanan yang sama, itu 3000 mm juga. Tapi entah kenapa di bagian floor dan outernya itu lebih tebal floornya. Harusnya sama ya 190T itu, tapi ini lebih tebal floornya. Ya gue nggak tahu sih, cuman yang gue baca-baca sih itu spesifikasinya sih begitu, spesifikasi untuk materialnya. Nah, terus tenda ini mempunyai frame dengan aluminium alloy, diameternya kalau nggak salah 7,8 mm atau 8 mm lah ya. Terus pasaknya juga udah, ya masih menggunakan pasak besi. Nah, langsung aja kita bahas fitur dari tenda Kompas ini. Yang pertama, ya kalau gue rasa sih fitur-fiturnya ini udah mainstream untuk tenda-tenda pada umumnya lah. Ya misalkan seperti kayak gantungan lampu tenda di dalam inner, kantong-kantong di dalam inner itu buat nyimpan kayak perintilan-perintilan, power bank, sarung tangan, baterai cadangan. Terus juga ada ventilasi di kiri dan di kanan. Terus ada juga reflektor, ini reflektor untuk pengikat pengikat atau pengait guideline. Itu udah umum banget fitur-fitur yang harus ditanamkan di tenda gunung sekarang. Tenda ini mempunyai berat kisaran 1,8 sampai dengan 2 kg. Selanjutnya, gue bakal bahas kelebihan dari tenda Kompas ini. Yang pertama, kelebihannya itu tenda ini udah murah, frame-nya itu udah dapat aluminium alloy. Selanjutnya, itu bahan ini nggak begitu berat ya, karena menggunakan bahan polyester. Di bagian floornya, rata-rata kan kalau tenda murah itu kan di bagian polyester tuh masih menggunakan terpal, tapi ini udah menggunakan polyester, jadi lebih ringan dibanding terpal dan nggak lebih kaku dari terpal. Terus juga coating PU-nya. Nah, coating PU-nya ini biasanya kalau tenda ya under 1 juta lah ya. Coating PU-nya itu kecil, ya 1.500, 2.000. Tapi ini udah 3.000 mm. Jarang-jarang tenda di bawah 1 juta, coating PU-nya 3.000. Nah, tenda ini mempunyai akses 2 pintu atau 2 akses pintu lah ya, lebih gampang ngomongnya. Di bagian depan dan belakang. Jadi kalau misalkan kalian mau keluar, mau pipis atau misalkan ya pokoknya mau keluar tenda lah, jadi nggak harus lewat pintu depan, lewat pintu belakang pun juga bisa. Nah, yang terakhir, tenda ini sistem pemasangan atau sistem instalasinya itu gampang, menggunakan klip, bukan kayak selongsong gitu. Jadi pemasangan itu nggak butuh waktu lama. Jadi ya enak sih untuk harga di bawah 1 juta. Nah, selanjutnya gue bakal bahas kekurangan dari tenda ini. Dimana pasti kalau gue bahas kelebihan, pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan tenda ini itu di yang pertama. Yang pertama itu di bagian vestibul atau teras. Ini menurut gue, vestibul atau terasnya itu sangat kecil. Lagi terutama di bagian belakang. Di bagian depan ini cuman cukup buat masak kecil-kecilan aja. Itu pun kayak pakai kompor ultralight gitu yang kecil itu. Di bagian belakang juga cuman cukup buat nyimpan ya kayak sepatu, sendal, dan nesting. Udah gitu aja. Karena kalau misalkan dipaksa kayak nyimpan kayak logistik itu kayaknya ketat banget gitu. Jadi takutnya ya sobek aja sih. Nah, terus di bagian jarak inner dan outernya itu menurut gua itu deket banget. Jadi kalau misalkan kondensasi itu keringnya lebih lama. Nah, yang terakhir ini tenda ini pasaknya masih menggunakan besi, dimana berbahan dasar besi ini itu masih lebih berat dibanding berbahan dasar aluminium alloy. Nah, itu tadi kekurangan dari tenda Kompas kapasitas 2 person ini atau 2 orang ini. Selanjutnya gue bakal bahas harga. Untuk harga yang bisa kalian dapetin untuk membeli tenda ini itu kisaran di harga 500 sampai 600. Cuman gue membeli ini di harga 450 karena belinya sistemnya COD. Gue punya tips untuk tenda ini.
kalau misalkan kalian pengen beli tenda ini, itu baiknya ditambah footprint karena tenda ini belum include footprint. Jadi gunanya footprint itu untuk menambah alas kalian atau alas tenda kalian itu jadi lebih tahan lama atau lebih awet. Nah, itu tadi review gua tentang tenda Kompas kapasitas 2 person ini. Nah, apakah tenda ini rekomen untuk dibeli? Menurut gua sangat-sangat rekomen. Apalagi buat kalian yang budget nipis tapi pengen spesifikasi yang lumayan. Tenda ini solusinya. Contohnya itu frame-nya udah menggunakan alloy, terus bahannya itu di bagian floor itu udah menggunakan polyester bukan terpal. Dimana tenda di bawah 1 juta itu masih banyak menggunakan terpal ya. Apalagi kalau berbahan frame itu berbahan aluminium alloy. Pasti itu rata-rata udah hampir sejuta. Soal di dalamnya itu kalau masalah luas atau sempit itu relatif ya. Tapi kalau untuk badan gua itu masih enak, masih ada space lah buat sama tas juga. Oke, gitu aja. Gua Dwi, sampai jumpa di video berikutnya.